الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وزدنا ilma Allahumma amin. Hadirin jamaah salat maghrib, para bapak, para ibu, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita awali perjumpaan kita dengan kalimat syukur, kalimat hamdalah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, pada nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat ibadah yang baru saja kita laksanakan. Semoga dengan kalimat syukur yang kita ucapkan, Allah SWT berkenan menambah nikmat demi nikmat yang telah kita rasakan bersama. Allahumma amin. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada qudwah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya hingga hari akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, yang mengamini dari permintaan beberapa jamaah untuk dibahas berkaitan dengan masalah sujud sahwi, maka pada kesempatan malam hari ini kita akan coba untuk belajar bersama beberapa hukum yang berkaitan dengan masalah sujud sahwi. Ketika kita bicara sujud sahwi, ini bicara tentang tabiat yang Allah SWT bisa dikategorikan sebagai bentuk karunia, bisa dikategorikan sebagai bentuk kekurangan, yaitu lupa. Para ulama melihat lupa ini adalah bagian nikmat. Jadi orang ketika diberi sifat lupa, maka ini nikmat, kata para ulama. Dan sejarahnya panjang ternyata. Yaitu ketika Nabi Adam di saat beliau itu melihat ada anak keturunannya yang bernama siapa? Daud alaihissalam, begitu rupawan, begitu ganteng. Kemudian beliau memberikan sebagian jatah umurnya kepada beliau. Maka begitu sampai saat ajalnya datang, Nabi Adam protes. Nabi Adam protes. Maka disampaikan oleh para malaikat bahwa dahulu Anda telah memberikannya kepada anak keturunan Anda. Inilah sepenggal kisah awal mula anak manusia itu lupa. Berawal dari lupanya Nabi Adam, bapak moyang kita. Dikategorikan lupa karena dengan kita lupa kita bisa beraktivitas, kita itu bisa hidup secara normal ketika mengalami hal-hal yang sangat membekas dalam hati, kayak meninggal oleh orang tua, atau mungkin oleh pasangan, atau hal-hal yang membuat kita itu hatinya terasa sedih. Maka begitu ada lupa, sudah, kita bisa berjalan normal dalam kehidupan. Coba kalau nggak pernah lupa, kita mungkin nggak pernah bisa melupakan masa lalu mungkin yang begitu menyedihkan, pada saat kita mungkin dizolimi sama orang dan seterusnya. Maka lupa adalah karunia dari sudut pandang ini. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang yang lain, lupa ini juga sifat yang nggak baik. Orang kalau sering lupa, ini apa? Tentunya tidak baik. Ibu-ibu kalau nyalain kompor lupa, sampai bikin apa? Airnya habis, masak air, bahkan mungkin masakannya sampai kosong. Mungkin ada cerita-cerita yang lebih horor lagi. Kompornya apa? Umum. Kebakaran wajannya. Ini gara-gara lupa bayar utang, ini juga nggak baik. Lupa mungkin ingin kasih hadiah atau yang lainnya. Jadi dilihat dari sisi nikmat, dia nikmat, tapi dilihat dari sisi kekurangan, dia juga kekurangan. Dan yang menariknya, Allah SWT jadikan sifat ini ada pada setiap manusia, baik mereka adalah kalangan para nabi, para rasul, ataupun manusia biasa. Oleh karena itu,
Di antara salah satu hal yang menarik di sini adalah ketika Allah SWT mensifati Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai manusia biasa. Qul dalam surat Al-Kahfi, yaqul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah basyar, manusia seperti halnya kalian. Manusia. Ya. Ini beda dengan Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Maka beliau menafikan atau Allah SWT menafikan sifat lupa terhadap dirinya. Ini Allah SWT. Dalam surat Maryam ayat 64 Allah berfirman, "Wa ma kana rabbuka nasiyya." Tidaklah Allah SWT itu memiliki sifat lupa. Jadi hati-hati. Allah nggak pernah lupa. Ini Allah SWT. Ada manusia kadang suka lupa, berbuat dosa aja suka lupa. Tadi kita sampaikan pada Nabi pun seperti itu. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Innama ana basyarum mithlukum, ansa kama tansaun, fa idza nasitu fadzakkiruni." Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian. Aku bisa jadi lupa sebagaimana kalian lupa. Oleh karena itu ketika aku lupa, ingatkanlah. Ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika Nabi SAW diutus oleh Allah SWT menjadi seorang utusannya dan beliau adalah manusia biasa. Dengan itu ada hikmah kita sebagai pengikutnya bisa mengikuti dan meladeni beliau dalam semua kondisi. Baik ketika beliau sedang tidak lupa dan ketika beliau sedang lupa. Coba kalau kita rasulnya, nabinya adalah dari kalangan malaikat yang gak pernah lupa. Loh kepriwe? Angger wayahe dhewek apa kelalen. Ya, lupa ketika sholat, lupa ketika sujud, lupa. Kita nggak bisa meniru. Gimana tuntunannya, ajarannya? Tapi subhanallah SWT jadikan Nabi SAW lupa di dalam beberapa kali sholatnya untuk bisa kita ikuti. Makanya ada hukum secara khusus yang ada di dalam permasalahan sholat. Yang pertama berkaitan imam ketika lupa di bacaan atau di gerakan, tugasnya makmum itu bagaimana? Yaitu mengingatkan. Bagaimana cara mengingatkan imam yang lupa gerakan? Mengucapkan subhanallah. Bagi ibu bukan bertepuk tangan, ya. Yang betul itu adalah menepuk punggung telapak tangan kiri. Itu yang betul, ya. Bukan tepuk tangan seperti ini. Karena posisinya kan sedekat, ya. Ibu-ibu posisi sedekat. Kalau imamnya kok keliru, bapak-bapaknya nggak ada yang mengingatkan, ibu-ibu menepuk punggung ya telapak kanan kiri, ya seperti ini, ya bukan tepuk tangan seperti ini, ya sering diartikan tepuk tangan, tapi yang betul adalah menepuk punggung telapak kanan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa di dalam lupa itu ada banyak hukum yang berkaitan dengannya. Bahkan sampai kayak seperti orang lupa dia itu sudah sholat atau belum, ketika ada orang lupa bayar zakat, ketika ada orang lupa di dalam masalah haji dan umroh sudah sa'i atau belum, tawaf atau belum. Ini semuanya ada hukumnya di dalam agama kita. Kita akan lebih fokus di masalah sholat, ya di dalam masalah sholat. Ya sholat kita mengetahui semuanya dia adalah ibadah yang agung, rukun Islam kedua, dia adalah sarana untuk bermunajat kepada Allah SWT, sebagaimana di dalam sholat kita disyariatkan untuk khusyuk, untuk sempurna di dalamnya. Namun dengan demikian kita itu seringkali mengalami hal-hal yang membuat kita lupa di dalam sholat. Dan Nabi SAW memberikan pesan kepada kita, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku salat. Artinya kata para ulama, karena kita semuanya nggak pernah melihat Nabi salat, kata para ulama adalah kembalikan tata cara salat kita seperti halnya tata cara salatnya Nabi di dalam hadis-hadisnya beliau. Dan alhamdulillah para ulama kita telah membukukan semua hal yang berkaitan dengan tata cara sholat dari A sampai Z-nya di dalam buku-buku induk hadis mereka.
Dan ini bagian daripada janji Allah bahwa syariat Islam itu dijaga. Ya. Walaqad anzalna kitaba, gimana ayatnya? Telah kami turunkan Al-Qur'an dan kami menjaganya. Ya. Wa innalahu lahafidun. Sungguhnya kami akan menjaganya. Ini menjelaskan bahwa ajaran agama Islam itu masih otentik, masih murni ajarannya karena Allah yang menjaganya sendiri, ya. Taib. Ada beberapa kasus yang dialami oleh Nabi SAW berkaitan dengan masalah lupa. Dan ini yang menjadi panduan kita di dalam menentukan hukum sujud sahwi. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasannya, ya, perlu kita kasih sedikit prolog bahwa permasalahan sujud sahwi adalah permasalahan yang sangat kompleks sekali. Masalahnya sangat kompleks sekali. Ada kalanya orang bilang dia lupa sujud. Ada kalanya orang bilang lupa ruku. Ada kalanya orang lupa untuk baca Al-Fatihah. Ada yang lupa salam sebelum waktunya. Ada yang orang sholat maghrib 4 rakaat. Ya, berarti ini menunjukkan kasusnya sangat apa? Sangat kompleks sekali. Oleh karena itu para ulama menjelaskan kepada kita untuk bisa memahami secara baik dan juga secara gamblang permasalahan sujud sahwi adalah memahami kaidah-kaidahnya. Kaidah yang di sini yang kami maksud adalah formulanya. Jadi ada acuan baku yang ketika ada masalah digunakan. Ada acuan baku ketika terjadi kasus, maka ditentukan dengan acuan-acuan tadi, namanya kaidah. Ini namanya kaidah. Umpamanya ada orang bingung, saya sholat duhur kok rasanya 5 rakaat ya. Bagaimana? Sujud sahwi atau tidak? Kemudian ada lagi, saya kayaknya sholat duhur kok 2 rakaat salam. Lupa, ya, karena lupa. Nah ini bagaimana cara untuk bisa menentukan hukumnya? Maka menggunakan tadi kaidah atau formula. Itu cara yang paling efektif kata para ulama. Karena kalau dibahas satu, ini kasusnya beda, ini kasusnya beda, wah ini akan sangat panjang sekali. Akan sangat panjang sekali. Sebelum kita masuk kepada kaidah-kaidah tersebut, para ulama menjelaskan bahwa sujud sahwi adalah sujud yang dianjurkan karena kekeliruan di dalam sholat yang dia lakukan. Karena kekeliruan di dalam sholat yang dia lakukan. Dan adanya sujud tersebut sebagai penutup kekurangan tersebut. Adanya sujud sahwi tadi sebagai penutup kekurangan atas kekeliruan yang terjadi. Itu sujud sahwi. Berapa kali sujud sahwi? 2 kali. Sujud sahwi itu dua kali. Sujud pertama, lalu duduk di antara 2 sujud, kemudian duduk kedua. Ya. Kemudian di setiap gerakan ada takbirnya. Umpamanya mau sujud pertama Allahu Akbar, kemudian nanti bangkit Allahu Akbar, sujud lagi baca takbir, lalu setelah itu selesai. Takbir, kemudian setelah itu selesai. Nggak perlu ada duduk tasyahud, sebagaimana nggak perlu ada salam lagi. Jadi cuma sujud saja. Adapun bacaannya sama seperti bacaan salat. Bacaannya sama seperti bacaan salat. Bacaan sujudnya, kemudian bacaan duduk di antara 2 sujudnya sama. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan adanya zikir atau bacaan untuk sujud sahwi, tapi para ulama ahli hadis menilai hadis-hadisnya banyak yang lemah. Ya, hadisnya lemah sehingga tidak bisa diamalkan. Karena lemah hadisnya berarti kembali kepada kaidah umum, kaidah dasar bahwa bacaan di dalam sujud ini berlaku pada setiap sujud. Ya, pada setiap sujud yang disyariatkan.
Salah satunya adalah sujud sahwi. Ada beberapa kasus yang pernah dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dari permasalahan lupa yang beliau alami, ya. Atau sebelumnya dibahas oleh para ulama sujud sahwi itu hukumnya apa? Apakah dia wajib atau sunnah? Ya, sebagian ulama menjelaskan sujud sahwi hukumnya adalah sunnah. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Beliau mengatakan sajadah laisat biwajib. Sujud yang hukumnya bukan wajib. Berbeda dengan mazhab yang lain, seperti halnya Imam Abu Hanifah dalam mazhabnya, beliau mengatakan sujud sahwi hukumnya wajib. Sujud sahwi hukumnya wajib, ya. Dan ini tentunya seperti sering kami sampaikan bahwa belajar fikih kita itu dilatih untuk berlapang dada atas perbedaan yang ada. Karena dalam setiap pembahasan masalah fikih hampir dikatakan pasti ada perbedaan pendapat. Berarti orang kalau belajar fikih harusnya dia menjadi orang yang berlapang dada dengan perbedaan saudaranya, kawannya, tetangganya, dan seterusnya. Nggak boleh kita memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Selagi dia memiliki pendapat yang di situ ada ulamanya, ya ada imamnya, maka silahkan diamalkan sesuai dengan yang diyakini dari mazhab yang diikuti. Kecuali kalau umpamanya ini ada masalah, ya ini ada landasannya, yang satu nggak ada landasannya. Nah, ini baru yang nggak boleh ditoleran. Ya nggak ada toleransi di situ. Taib. Ada 5 hadis Bapak Ibu yang berkaitan dengan masalah kasus lupanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti kita akan coba simpulkan di akhir membaca hadisnya. Kita baca hadis yang pertama. Ma rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Hadis riwayatkan Al-Bukhari, Muslim serta yang lainnya. Dari Abdullah ibn Buhainah, beliau bercerita, Sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atain min ba'di salawat. Thumma qama falam yajlis. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memimpin salat bersama kami. Lalu beliau di rakaat kedua beliau tidak duduk. Di rakaat kedua beliau tidak duduk. Beliau langsung bangkit. Faqama an-nasu ma'ahu. Kemudian para jamaah pun ikut bangkit. Falamma qada salatahu, ketika selesai salatnya, wa nadharna taslimahu, dan kami para makmum sedang menunggu salamnya beliau, kabbara qabla taslim, maka beliau bertakbir kembali, fasajada sajdataini wa huwa jalisun summa salam. Beliau melakukan 2 kali sujud, lalu beliau setelah itu salam. Jadi ini kasusnya apa Bapak Ibu? Hadisnya Abdullah bin Buhainah adalah kasus yang mana beliau lupa tasyahud awal. Jadi beliau di sini disebutkan memimpin salat, ya entah itu zuhur, asar atau isya atau maghrib, yang memiliki 2 kali tasyahud. Lalu di rakaat kedua yang seharusnya duduk tasyahud awal, beliau lupa berdiri. Ya, tidak tasyahud awal. Nah, di sini ada pelajaran, yaitu ketika kita sebagai makmum Bapak Ibu mendapatkan imamnya lupa tasyahud awal dan imam sudah dalam posisi berdiri tegak. Maka kewajiban kita sebagai makmum adalah mengikuti imam. Jadi nggak memaksa imam untuk duduk. Nah, ini sering terjadi kekeliruan di sini. Jadi ada sebagian jamaah ketika mendapatkan imamnya lupa tasyahud awal dan imam sudah posisi berdiri dipaksa untuk duduk. Jadi tetap apa? Subhanallah. Orang mudun-mudun. Subhanallah, tambah apa? Tambah seru ya. Akhirnya wong imam ora kepenak, akhirnya apa? Duduk.
Nah, ini lihat kasusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, lihat kasusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini beliau berdiri, tidak duduk tasyahud awal, maka makmum faqaman nasu ma'ahu. Makmum ikut ya berdiri, ya ikut berdiri. Oleh karena itu para ulama membagi kaidahnya seperti ini. Kalau ada imam lupa tasyahud awal, maka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, ya imam ya belum sampai posisi berdiri. Imam belum sampai posisi berdiri. Dia diingatkan atau ingat. Ya. Maka nanti sujud sahwi. Nanti sujud sahwi. Kemudian yang kedua, imam ya sudah mau posisi berdiri. Kalau tadi baru meninggalkan apa? Lantai. Ya, kadang kan kalau orang mau bangkit itu posisinya baru mau berdiri, ya. Kemudian yang kedua posisinya sudah mau berdiri, posisinya sudah mau berdiri tegak. Maka diingatkan dan sebagai imam dia duduk nanti. Sebagai imam nanti duduk. Kemudian yang ketiga, kalau imam sudah posisi berdiri belum sampai baca Al-Fatihah. Jadi sudah berdiri tapi belum baca Al-Fatihah. Ini pun nanti duduk. Adapun yang keempat, kalau imam sudah baca Al-Fatihah, maka ini yang terlarang untuk duduk. Jadi acuannya adalah kalau imam sudah baca Al-Fatihah, ini sudah nggak bisa diturunkan lagi, ya, dalam tanda kutip. Jadi nggak boleh untuk duduk. Kenapa? Kata para ulama, karena sudah sampai di rukun berikutnya. Sudah sampai di rukun berikutnya. Dalilnya adalah ini, hadisnya Abdullah ibn Buhaina. Taib. Hadis yang kedua dulu. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat duhur 5 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duhur 5. Ini terjadi di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak imam dia salat duhur ngimamin kok salah ngasih 5 rakaat aja dipahitung, nggih. Ya jangan dicela, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengalami kasus ini. Ini hadisnya, riwayat ya Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ini dalam Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat duhur 5 rakaat. Faqila lahu, maka selesai salat, ya para jamaah bertanya kepada Nabi, azida fi shalah? Wahai Rasul, apa turun wahyu yang menyampaikan bahwa sholat duhur ditambah jadi 5 rakaat? Ini adabnya para sahabat, ya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah sholat duhur sekarang jadi 5 rakaat? Kayak gitu. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa madzak? Apa iya? Kayak gitu ya kalau bahasa kita. Apa iya temenan sholat duhur 5 rakaat? Berarti beliau lupa tadi. Beliau merasanya 4 rakaat. Makanya beliau bertanya, apa iya betul tadi sholat duhur 5 rakaat? Qala shalaita 5. Maka para sahabat berkata kepada Nabi, Anda tadi sholat duhur 5 rakaat. Anda sholat duhur 5 rakaat. Fasajada sajdaini ba'da ma sallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam segera duduk lalu sujud 2 kali. Sujud sahwi. Berarti ini untuk kasus apa? Untuk kasus orang yang menambah rakaat. Ini untuk kasus orang yang menambah rakaat. Jadi setiap orang yang kasusnya menambah rakaat, maka mengikuti hadisnya Abdullah bin Mas'ud ini. Sujud sahwi. Ini dilakukan setelah salam atau sesudah salam? Setelah salam. Taib. Hadisnya Abdullah bin Buhaina tadi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa tasyahud awal, beliau sujud sahwinya sebelum atau sesudah? Sebelum. Berarti ini dibedakan. Nah, dari sini kita akan mulai paham nanti. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan ada sujud sahwi sebelum salam, ada sujud sahwi setelah salam. Ya, apa penyebabnya nanti kita akan coba ringkas. Kalau nggak selesai malam hari ini, nanti kita coba tambahkan di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Hadis yang ketiga. Jadi umpamanya gini, ada orang
sholat subuh kok 3 rakaat, ya, maka dia nanti sujud sahwi. Menambah di sini Bapak Ibu bukan cuma menambah bilang rakaat, tapi bisa jadi ruku ping pindho, sujud ping telu. Bisa atau tidak ini? Ya namanya orang lupa, macam-macam orang lupa. Ada orang dia itu sudah sujud, duduk di antara sujud, sujud lagi, kemudian duduk di antara dua sujud, sujud maning. Berarti ping pira? Ping telu. Karena kelalen, lupa. Ya, lupa. Maka orang yang kasusnya seperti ini nanti sama seperti dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud ini, yaitu dibawa kepada kasus orang yang menambah. Ya, berarti kalau yang pertama kasusnya mengurangi, kalau yang ini kasusnya adalah menambah. Sudah, kita bisa temukan dua ini. Sebab sujud sahwi ada dua tadi, menambah dan mengurangi. Baik, lanjut hadis yang ketiga. An Abi Hurairah, menambah di sini sekali lagi mohon maaf ya, bukan cuma digerakkan tapi dibacaan. Dibacaan gimana? Panjenengan pernah umpamanya lagi duduk di antara dua sujud, inginnya membaca Robbi firli warhamni, tapi yang keluar Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nate niki dongan apa niki? Iya, maksudnya ingin doa duduk di antara dua sujud, tapi yang keluar malah doa untuk orang tua. Atau umpamanya panjenengan lagi ruku, tapi yang keluar bacaan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Begitu dapat 3 ayat, oh, jeneng sih baca Al-Fatihah. Akhirnya diulang membaca zikir ruku. Ini pernah mengalami seperti ini? Lupa kayak gitu. Ah, ini pun nanti masuk kepada hukum menambah ini ya, dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Baik, ini mulai ketemu kaidahnya tadi. Hadis ketiga. Hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ini panjang kisahnya. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatai asyi imad dhuhra wa imal asr. Beliau bercerita pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpin salat siang, imad dhuhur atau asar. Beliau lupa, ini salat dhuhur atau salat asar. Fasallama raka'ataini. Beliau salam 2 rakaat, beliau salam di 2 rakaat. Jadi baru dapat 2 rakaat beliau salam, lupa. Thumma ata jada'an fi qiblatil masjid fastanada ilaihi mughdaban. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang dianjurkan, sehabis salat beliau menghadap ke arah makmum sembari bersandar ke salah satu tiang dari pelepah kurma. Jadi mughdaban di sini kayak orang kalau lupa itu ada sesuatu yang terfikir di benak kita. Kayak umpamanya panjenengan buru-buru mau ke kantor. Ada satu yang memang harus dibawa, ya sudah disiapkan tapi kelalen. Ya, bus langsung berangkat. Maka di tengah jalan apa ya ana sing kelalen kayaknya. Itu kira-kira seperti itu dikisahkan oleh sahabat Abu Hurairah. Wa fil qaumi Abu Bakri wa Umar. Ya, di tengah jamaah sebetulnya ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar. Fahaba ayatakallama. Tapi beliau segan untuk menyampaikan kepada Nabi kalau salatnya cuma 2 rakaat. Fa kharaja sara'anun nas qalu qusiratis shalah. Maka jamaah yang lain bubar. Ya, mereka sembari bisik-bisik, salatnya dikosor. Salatnya dikosor. Ini satu sama lain. Ini makmum yang lain. Mereka menyampaikan salatnya cuma 2 rakaat dikosor. Faqama dzul yadaini faqala ya Rasulullah. Ada seorang sahabat yang dijuluki dengan dzul yadaini. Ya, yang tangannya panjang kalau diterjemahkan. Yang mana beliau memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, aqsuratis salati am nasita?" Ini salatnya dikosor atau Anda lupa? Jadi ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ini memang dikosor sengaja atau Anda lupa?" Ya.
Fanadhara Nabi sallallahu alaihi wasallam yaminan wa shimalan faqala ma yaqulu dzul yadain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok kanan, tengok kiri. Lalu bertanya kepada makmum yang lain, betul yang dikatakan oleh dzul yadain? Qalu sadaqa. Lam tusalli illa raka'ataini. Betul wahai Rasul, Anda baru salat 2 rakaat. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah salat zuhur 5 rakaat tadi, sebagaimana beliau pernah salat zuhur 2 rakaat karena lupa. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Fa shalla raka'ataini wa sallam, thumma kabbara, thumma sajada, thumma kabbara, fa rafa'a, thumma kabbara wa sajada, thumma kabbara wa rafa'a. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menambah 2 rakaat. Lalu setelah itu beliau sujud sahwi 2 kali. Sujud sahwi 2 kali. Di sini berarti sujud sahwinya kapan? Di sini disebutkan setelah salam. Sujud sahwinya setelah salam. Kasus ini Bapak Ibu dibawa kepada hukum orang yang lupa salam sebelum waktunya. Ini hadis menjadi acuan kita kalau ada orang salat lalu dia lupa salam sebelum waktunya. Nambah 1 rakaat salam. Ya, baru 2 rakaat salat maghrib salam. Ya, baru 3 rakaat salat zuhur atau asar atau maghrib atau isya dia salam. Ini bagaimana? Maka di sini disebutkan dia menambah 1 rakaat. Kalau untuk salat maghrib tadi menambah 2 rakaat kalau di salat 4 rakaat. Saya pahami nggih? Dan sujud sahwinya nanti setelah salam. Lalu para ulama melihat bahwa orang yang salam sebelum waktunya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jedanya masih sebentar. Kemungkinan yang kedua, jedanya sudah sangat panjang. Contoh yang sebentar seperti kasusnya Nabi. Ini kan masih dalam posisi zikir, nggih. Nabi SAW lagi zikir, kemudian ditanya oleh sahabat, apakah sholatnya diqashar atau Anda lupa? Maka Nabi SAW menambah 2 rakaat, mencukupkan menambah 2 rakaat, tidak mengulang dari awal. Berarti kalau panjenengan umpamanya lupa sholat zuhur, sholat asar, 2 rakaat kau salam, 3 rakaat kau salam, kemudian setelah itu baru zikir, ya, ingat atau diingatkan, maka cukup menambah kekurangan. Tapi kalau jedanya sudah lama, kata para ulama, maka tidak ada cara kecuali mengulang sholatnya. Contohnya lama berarti apa? Kita sholat zuhur, ya, kemudian imamnya lupa, makmumnya sama-sama ikut lupa, baru 3 rakaat salam. Kemudian setelah itu kita pulang. Ya, begitu kita pulang kita ingat kalau tadi sholat zuhur 3 rakaat. Ini berarti nggak ada cara kecuali mengulang dari awal. Nggak ada sujud sahwi. Ya, kalau kasus tadi tidak ada sujud sahwi. Kalau kita ingatnya pas lagi di parkiran, kata sebentar. Jadi begitu kita nyalakan sepeda motor, kayaknya temut-temut sholat zuhurin sampai telu. Ya. Tanya temennya, tadi sholat zuhur berapa ya? Oh iya 3. Ini perlu diulang atau cukup menambah 1 rakaat? Baru di parkiran. Ini sudah lama atau sebentar? Ya, kata para ulama dikembalikan pada urf, kalau di situ dikategorikan sudah lama berarti diulang. Tapi kalau dikategorikan sebentar cukup menambah 1 rakaat. Tapi kalau kita lihat sudah lama, ya kategorinya sudah lama. Ini hadis yang ketiga. Hadis yang keempat. Dari sahabat Abu Hurairah pula radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna ahadakum idza qama yusalli ja'a syaitan fala bisa alaihi. Sesungguhnya kalian kalau sedang salat didatangi oleh setan. Ini dinamakan setan hizib, ya. Jadi setan itu akan selalu datang kalau kita lagi salat. Ada spesialisnya. Fala basa alaihi, kata Nabi, memberikan bocoran kepada kita yang mengganggu kita. Makanya kita dianjurkan, ya, kalau sholat itu merapatkan apa? Shaf, yang merapatkan shaf. Salah satunya supaya tidak memberi kesempatan
setan tersebut untuk masuk di salah saf. Maka setan itu akan datang kepada Nabi untuk mempengaruhi pikiran kalian. Hatta la yadri kam shalla. Sampai kalian nggak tahu ini rakaat yang berapa. Ya. Maka fa idza wajada dzalik ahadukum falyasjud sajdataini wa huwa jalis. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian lupa di dalam salat, maka sujudlah 2 kali. Dalam posisi dia duduk. Dalam posisi dia duduk. Artinya berarti ini kasus yang ketiga sebab orang terkena sujud sahwi, yaitu orang lupa. Orang karena lupa. Ya, ketika ada orang lupa, maka nanti sujud sahwi sebelum salam. Sakit pahami nggih? Ini dalilnya. Contohnya lupa bagaimana? Lupa bilang rakaat. Ya, lupa tadi sudah baca Al-Fatihah atau belum? Ya, lupa tadi sudah sujud kedua atau belum? Lupa sudah duduk di antara sujud atau belum? Pokoknya lupa ini. Kasusnya adalah lupa, ragu di situ, ya, ragu di situ sampai nggak mengetahui. Maka Nabi SAW menyuruh supaya sujud sahwi sebelum salam. Baik. Berarti kasus yang ketiga, maaf ya, orang terkena sujud sahwi adalah ketika dia muncul keraguan, karena lupa tadi muncul keraguan. Baik. Hadis yang kelima dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi, falam yadri kam shalla." Kalau ada orang lupa atau ragu di dalam salatnya, berapa bilangan rakaatnya? Salatan am arba'a, rakaat ketiga atau keempat, falyafrahi syakka wal yabni ala mastaqan. Maka buang jauh-jauh keraguannya dan pilihlah yang yakin. Pilihlah yang yakin. Thumma yasjudu sajdataini qabla ayusallim. Dan sujudlah sebelum salam. Fa in kana shalla khamsan, kalau dia ternyata salatnya kok betul 5 rakaat, syafa'na lahu salatahu, maka sujud sahwinya tadi menggenapkan. Wa in kana shalla itmaman lil arba, kalau salatnya pas kebetulan 4 rakaat, kana tatarhiman lisyaitan, maka ini sebagai bentuk penghinaan kepada setan tadi yang menggoda kita. Maknanya berarti Bapak Ibu, kalau ada orang muncul keraguan di dalam salat, ada 2 kemungkinan. Yang pertama kemungkinannya adalah bisa menentukan ini rakaat ketiga atau keempat. Kemungkinan yang kedua blank, nggak bisa menentukan. Maka dari 2 kasus tadi sama-sama nanti dianjurkan untuk sujud sahwi berdasarkan hadis Abu Hurairah. Ini untuk kasus yang blank, nggak bisa menentukan, ya. Kemudian hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini untuk kasus orang yang ragu lalu bisa menentukan mana yang lebih benar. Bagaimana caranya berarti? Orang yang bisa menentukan pakai data. Mungkin dia ingat tadi rakaat kedua baca suratnya suratan apa kayak gitu. Oh tadi saya ingat betul di rakaat kedua ya ada anak nangis umpamanya. Oh tadi saya digigit nyamuk umpamanya. Itu data yang saya maksud. Ya masih ingat kita di rakaat tersebut kita melakukan apa? Itu data. Okay? Atau kalau sama sekali nggak memiliki data, pilih yang paling kecil bilangannya. Kalau ragunya 3 sama 4 berarti pilih yang 3. Nah, itu yang paling yakin. Itu yang paling yakin. Nah, ini Bapak Ibu rahmatullah 5 hadis yang bisa dikatakan sebagai sumber hukum dalam masalah sujud sahwi. Dari 5 ini disimpulkan oleh para ulama bahwa sujud sahwi itu didasari dengan sebabnya. Dari sebab itulah nanti akan beda cara sujudnya. Ada yang sebelum, ada yang sesudah. Taib. Ada 3 berarti. Ada di kasus menambah, ada di kasus mengurangi, ada di kasus ragu-ragu. Ah, inilah semua 3 kasus ini yang menjadikan orang terkena sujud sahwi. Ya wallah alam bisawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Deh.
salah sudah salam. Ya. Kalau duduk bersekali sebelum salam atau sujud sebelum bersekali, dan ada dilakukan 2 kali. Sekali sebelum salam. Ya. Ya. Sekali. Kalau setelah salam itu 2 kali. Oh. Enggak, sujud sahwi itu 2 kali sujud semuanya. Baik sebelum salam ataupun sesudah salam. Dikatakan sujud sahwi itu 2 kali sujud. Baik sebelum atau sesudah. Jadi sama, okay. Sama. Dalam hadis-hadis yang kita baca, Nabi selalu sujud 2 kali. Ya, semua hadis yang kita baca tadi, Nabi SAW melakukan 2 kali sujud. Ya. Taib. Ada yang lain? Apakah ada perbedaan tempat sujud sahwinya? Iya. Kalau dalam mazhab Syafi'i semuanya sebelum salam. Kalau dalam mazhab Syafi'i sujud sahwi dilakukan semuanya sebelum salam. Ya. Makanya nanti ada perbedaan di dalam apa? Di dalam masalah aplikasi ya. Ketika kita mendapatkan ada imam yang dia itu keliru, ya dia keliru umpamanya mengurangi sujud sahwinya sebelum salam, ya sebelum salam, atau di kasus menambah. Ada orang jadi imam, dia lupa menambah, ya menambah gerakan. Kemudian seharusnya sujud sahwi setelah salam. Dan kita berpendapat dengan pendapat ini. Tapi ternyata imamnya sujud sahwi sebelum salam. Maka kita tetap ikut, ya. Nanti tetap ikut seperti itu. Wallahualam. Cukup sederhana sebetulnya, tapi nanti akan ada sedikit sedikit masalah yang perlu kita pahami betul, bahwa untuk kasus mengurangi ini hanya ada di kasus orang yang meninggalkan wajib sholat. Untuk kasus mengurangi hanya ada di kasus orang yang meninggalkan wajib sholat. Oleh itu erat kaitannya sujud sahwi ini dengan pemahaman mana rukun, mana wajib. Ya. Adapun untuk kasus menambah ini ada di kasus orang yang meninggalkan karena lupa di masalah rukun. Paham teman-teman? Contohnya kayak gini. Ada orang sholat subuh, ya. Kemudian seharusnya dia ruku, dia sujud, lupa. Ya, maka bagaimana untuk kasus orang yang seperti tadi? Dia wajib untuk bangkit ke posisi rukun. Saya dipahami? Jadi ada orang lupa, seharusnya dia ruku lalu langsung sujud. Dia ingat ketika sedang sujud. Apa yang harus dilakukan? Dia harus berdiri ke posisi apa? Ruku. Karena urutan gerakan sholat kan ruku dulu, i'tidal baru sujud. Nah ini yang pertama. Untuk kasus yang seperti ini sujud sahwi nanti setelah salam. Bagaimana kalau dia ingatnya ketika di rakaat kedua? Jadi dia sholat, seharusnya ruku, dia sujud. Lalu normal, belum ingat, rakaat kedua baru ingat. Bagaimana? Nah, ini kasusnya kan kompleks, ya. Untuk yang seperti ini berarti rakaat pertama dianggap gugur, sehingga dia menambah 1 rakaat. Ini yang saya sampaikan yang menjadi apa? Menjadi kaidah tadi. Kalau kita paham di kaidah tadi, insya Allah nanti kita akan memahami kasus-kasusnya. Insya Allah kita lanjut di pertemuan yang akan datang untuk memahami kaidah-kaidah tadi di penerapan kasus. Allah alam bisawab. Ya, kita tutup dengan baca doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.